Maaf ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga keselamatan berkah kasih Allah hadir mengalir ke dalam seluruh sisi kehidupan kita. Amin. Amin. Allah subhanahu la ilaha illa huwa al-lana innaka antal alim hakim hasbunallahu wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'mal nasir la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Segala puji yang ya Allah, Kaisarnya, nama rahimnya, kembali lagi bertemukan di tempat penuh berkah ini ya. Saya semua sehat, seger semua seger, hatinya seneng ya. Salam dan salam kita lanjutkan ke kehidupan manusia agung Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Suasana contoh terbaik yang kita terus kita jalan-jalannya yang kita muliakan guru kita Masyiduddin Syekh Haji Sa'di Abdalawi. Kita mohon pada Allah beri kesehatan, panjang umur, diberikan kemudahan. Amin. Ya, Bapak Ibu, selamat datang kembali dalam pengajian Astamawat di Senin sore ya. Jadi kita akan terus belajar, Bapak Ibu ya. Kita akan terus menempa diri, menempa apa? Tempat itu? Menempa ya, jadi bisa hormati semakin ke belakang, saya terus belajar. Ternyata jika kita tidak menempa diri, kita tidak akan pernah berubah. Makanya kita mesti menyiapkan diri kita untuk belajar seperti sekarang ini, pastikan kita kunci gitu. Kalau tidak ada hal yang urgen, nggak ada yang bicara untuk kok. Jika terpaksa Bapak Ibu tidak hadir, harus segera cari gantinya. Oke, mau diperlihat di mana silahkan. Tapi ngaji itu kudu Bapak Ibu ya. Ngaji itu kudu. Dan pastikan ngaji yang untuk mendidik kita yang tidak sedang menghibur. Menghibur boleh aja sampai seneng-seneng gimana ya. Tetapi yang apa Bapak Ibu ya, yang membuat kita bertumbuh ya. Ya, Bapak Ibu saya terus belajar, membaca buku, riset, bergaul, berinteraksi. Yang Bapak Ibu ada satu panggilan jiwa saya, yang terus bergemuruh. Yang selalu saya ceritakan pada Bapak Ibu semuanya. Apa panggilan jiwa saya? Kalau amin, ya, sampai di pengajar Quran. Amin. Nah, Quran itu kan memberi sekian ayat. Ada ayat yang betul-betul bagi saya itu mohon ya sejak tahun 2008. Bapak Ibu, satu saya ikuti kelas mentoring banyak mahal di Semarang. Satu karena pembicaranya saya di Semarang tahun 2008. Kasih mentoring. Salah satu sesinya cuma bahas al-mu'minun. Orang al-mu'minun dia jauh jengkel. Sekolah larang-larang, larang-larang saya jengkel malah cuma bahas kamu minum saya jengkel, saya sesak saya jengkel betul. Tapi nggak tahu Bapak Ibu ya, semakin ke belakang semakin dengan para mobil semakin kaya percaya. Termasuk kemarin Bapak Ibu ketika di malam Jumat di Raja Guru ternyata dibahas itu Pak Sate. Saya ada pemahaman lebih tentang al-mu'minun. Jadi qad aflahal mu'minun, itulah orang mukmin. Aflah itu ternyata selama ini pemahaman saya dari tafsir dan sebagainya itu kan sukses yang tidak bersudah itu betul.
Aflah diartikan sebagai sebuah kemenangan, dan aflah ternyata juga diartikan sebagai kebahagiaan. Maka karena semua punya latar belakangnya, maka berarti aflahal mu'min, beruntunglah, berbahagialah, sukseslah. Akhirnya saya menggabungkan itu baru ya. Jadi beruntunglah, bahagialah, sukseslah, beruntunglah orang mukmin. Jadi ternyata mukmin benar beruntung, ada yang tidak beruntung. Nah, kalau bisa mati, mukminun ini ciri-cirinya banyak, orang akhlak. Ternyata saya baru 2 ayat, baru 2 ciri yang betul-betul sempat saya eksplorasi, itu pun belum dalam-dalam amat ya. Apakah itu? Aflahal mu'minun, beruntung orang mukmin. Siapa dia? Satu, alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Jadi orang mukmin beruntung, sukses, bahagia, itu yang apa? Yang khusyuk dalam sholatnya. Berarti karena dimasuk orang sukses tadi waktu itu, sukses, beruntung, bahagia, maka betul-betul saya berpikir kita masih terus mengupdate. Kita harus belajar lagi agar apa? Agar sholat kita ini lebih khusyuk. Kita mesti lakukan berbagai cara agar bagaimana caranya agar sholat kita dari waktu-waktu tambah khusyuk, tambah tumakninah. Jadi betul-betul kita berusaha, berjuang, berlatih, belajar bahwa tingkat kekhusyukan kita ini meningkat. Secara fikih sholat asal syarat rukun selesai. Itu di makom syariat. Tetapi Bapak Ibu nanti di makom hakikat kan ukuran kekhusyukan itu. Nah, panjang nanti sholat. Itu banyak dibahas oleh Mas Amin. Yang berikutnya Bapak Ibu, waladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Siapa orang yang beruntung, siapa orang yang sukses, siapa orang bahagia, ini bahagianya Allah Bapak Ibu ya, atau definisinya aflah itu Bapak Ibu ya. Beruntungnya aflah bahasa Quran. Siapa dia? Waladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Orang-orang yang Bapak Ibu menjauhkan diri dari perkataan dan perbuatan yang tiada guna. Jadi menjauhkan diri. Jadi hari-harinya, waktu-waktunya itu jauh dari apa? Perkataan dan perbuatan tidak tiada guna. Berarti artinya setiap detiknya, setiap jengkal waktunya itu bernilai. Jadi orang-orang yang beruntung, orang-orang yang aflah, orang sukses dan berkesudahan, ciri yang kedua adalah apa? Betul-betul detik-detiknya, waktu-waktunya bernilai, waktu-waktunya berharga, waktu-waktunya mengantarkan pada tujuan, waktu-waktunya mendekatkan pada goal, waktu-waktunya itu tiada kesia-siaan, waktu-waktunya orang yang moskro. Itu baik. Maka saya usul Bapak Ibu, toh ini supaya Quran ya. Bapak Ibu, saya usul Bapak Ibu kalau soal mukminun paling enggak yang pendek 1-3 ini. Ayat 1-3 ini agaknya harus kita hafal, bahkan kita baca dalam sholat-sholat kita, bahkan tidak dalam. Kita lanjut, kita baca bareng ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un
walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Lagi qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Nah, ini surat keberapa mu'minun? Surat keberapa? 23. Surat 23. 23 ya? Ya. Ini surat ke-23 ya? Ya. Surat ke 18. Surat ke-23. Bahkan Bapak Ibu hari ini atas teknologi bisa bantu kita untuk banyak belajar lewat sosial media, lewat YouTube kita, web kita, Google kita. Bapak Ibu tinggal coba yuk ambil HP gadget semuanya, Oke, yuk silakan tulis pakai kata kuncinya, googling, oke 1 sampai 3. YouTube macam atau YouTube. Nanti beruntung ketemu Reels, ketemu TikTok, ketemu Shop gitu kan ya. Ya, surat ke-23 ya. Oke, googling boleh, YouTube boleh, silakan langsung masuk ya ke Al-Mu'minun 1 sampai 3. Ketemu? Tolong di start. Gak punya pulsa, tenang dulu. Dia mau masukkan ke start. Semuanya bisa GW, ini hanya untuk bantu semuanya. Ini berbagai versi, betul ya? Nah, Bapak Ibu nanti sebenarnya kita bisa menghafalkan sambil apa? Sambil masak, sambil apapun, betul ya? Ketika nanti Bapak Ibu masuk di shop, ya, karena ada ya masuk di sana ya, misalnya di Reels atau shop, itu kan muter terus itu, betul ya? Halo? Itu muter terus itu, betul ya? Jadi diulang-ulang terus, jadi kita sambil hafal gitu. Bahkan sambil masak, sambil apapun, kita bisa loh. Please Bapak Ibu, peran ini teman-teman ada lain lah ya. Tapi hari ini kan temanya nanti masuk di mindfulness, maka pastikan Bapak Ibu ini ya, nanti sholat kita, sholat sunnah, saat bacaan yang sir ya kita ngimami. Saya mampu gitu Ibu. Saya tiap hari tanpa alhamdulillah ini. Ini termasuk ayat yang saya takut banget. Kenapa Ibu? Karena sampai ini betul-betul itu amat gambarnya Bu. Saya terus belajar agar bagaimana waktu saya efektif. Saya belajar udah buat form agar waktu saya efektif. Nanti pelan-pelan kita belajar ini. Form borak-borak agar waktu. Dan sebenarnya saya pun dari waktu-waktu semakin efektif. Nanti akan saya carikan pelan-pelan teman-teman. Mau? Mau diajari biar waktunya tambah efektif, mau? Maka teman-teman saya pun sedang tahun ini sedang fokus belajar satu hal, yaitu bikin target. Bicara metode teknik bikin target. Di tahun ini saya belajar satu hal namanya bikin target. Kenapa Ibu? Saya lihat orang-orang yang hebat, orang yang pernah capek luar biasa, ya ibu rumah tangga, ya bisnis, ya sertifikasi, ya itu, kira-kira dilayani kan itu. Setelah saya lihat apa? Dia sedang dengan target tidak cuma satu jualan, tapi aku pun ikut bisa itu target. Ada 2 ibu mulai saya seksi cilik, saya sama apa-apa, seksi cuma kurang dulu. Bedanya dengan kita target. Maka saya mendalami di situ. Jadi gemes lihat ojol cuma 2 gojekan ini tapi ya ojol kan jadi sensi gitu ya. Ada ojol ketemu di warung kan saya ngopi ya. Ojol cuma main ya Allah. Ya. Jadi ojol keren, ketemu kebutuhan ya benar ya.
Tapi orang indahnya sambil itu kan pas menunggu customer kan mencari sesuatu, kayak bangun sesuatu, jadi seller, dropshipper. Tapi kalau dia tidak pernah punya target, sama kita berpikir tapi yang penting sholat alhamdulillah berburuh gedang. Makanya sholatnya nggak pernah maju. Kenapa? Nggak punya target sholat tambah baik. Kita berpikir ya diri anak jadi kita sendiri. Kita nggak sadar dia tubuh biaya. Akhirnya kalau dia nggak pernah punya target untuk belajar sesuatu untuk bisa mendidik anak nggak pernah. Oke, kembali Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu nanti kita akan terus belajar mendidik sang Al-Quran. Nah, Bapak Ibu, al-mu'minun waladina manillahu bimu'minun ayat ini. Please cermati. Jadi waktu-waktu kita pastikan kita betul-betul bernilai, berharga, bernilai tambah. Bahkan waktu-waktu kita ini bermultiguna, berdaya guna. Contoh, Bapak Ibu dari rumah ke sini kan tujuannya sampai ke sini nggak telat, betul ya? Betul? Betul? Ya tidak aja. Pertanyaannya bisa nggak sebelum berjalan sampai ke sini lakukan sesuatu? Bisa? Bisa? Bisa. Tapi jika tidak dirancang, tidak di planning, tidak ditarget, nggak bisa menjalani maksudnya. Bapak Ibu setiap hari masak, udah keren, betul? Pertanyaan bisa nggak sambil masak ngapalin al-mu'minin atau ayat lain? Bisa? Bisa? Bisa toh? Tapi jika tidak ditargetkan, raiso. Gitu ya? Kenapa Bapak Ibu? Karena setiap saat kita sudah menjalani mode autopilot gitu. Mode otomatis Bapak Ibu. Seakan-akan yang ditawarkan yang ini bahaya. Makanya kenapa kita belajar tentang mindfulness kan begitu Bapak Ibu. Jadi yang kita lakukan seakan-akan di sini ini bukan masa baik dulu. Kita meninggalkan, kita menjadi versi diri kita yang terbaik. Kita harus sampai, jangan sampai percaya harus belum ngaji top atau. Tapi kita mau naik kelas, sepakat ya. Bahkan ngaji sebelum sadar, sampai. Kunci surga gampang, miftahul jannah, la ilaha illallah. Paling itu di kan dikasih tahu sama YouTube ada apa gitu tadi. Dan ceritanya ada orang mutan gitu. Dan katanya goblok lu gitu tak sakit aja. Tadi kan dia bilang apa? Dia bilang apa? Aku keluar dari Islam karena apa? Susah, Islam itu surganya mahal, harus mau umroh, haji, biaya mahal, aku masuk agama A, dia sebut. Kenapa? Semua yang masuk surga bawah surga. Tapi goblok lu. Bisa nggak ngomong saya cuma berapa saat berapa jam bisa saja. Negara Cina masuk surga. Miftahul jannah, la ilaha illallah. Pak surga itu lain. Selama kita baca syahadat, masuk surga. Surga itu ada level-levelnya gitu ya. Naik kereta dari Semarang ke Jakarta, ada ekonomi, ada eksekutif, ada bisnis, premi yang beda-beda, betul ya? Tapi maksudnya, kembali. Jadi, luar biasa observatif. Jadi, kita ini observatif, mau meningkatkan performa kita. Kita mau menjadi diri dalam versi yang terbaik. Kita bersyukur dengan segala karunia Allah sehingga kita hari ini mencapai posisi seperti ini. Kita bersyukur sudah ngaji, orang mau ngaji, lembok ke infak. Ya Allah, artinya ini kita udah keren. Terus keren ya. Hormat wah keren. Jadi kita harus keren loh. Kita keren deh. Kita keren deh. Kenapa? Kita perlu naik step di saat ini. Dan kita bersyukur atas segala kondisi itu ya. Tetapi jika tidak hati-hati Bapak Ibu, kita akan seperti ini terus dan terus. Kenapa? Kita akan menjalani mode autopilot. Apa autopilot? Salah sedikit Bapak Ibu. Autopilot itu kayak gini Bapak Ibu. Semua pesawat itu pakai mode autopilot. Jadi kayak sang pilot membawa dari SRG ke CGK atau HRM, Halim.
Maka sang pilot mengaktifkan mode otomatis, mode autopilot. Sebelum take off, sudah siapkan dulu ketinggian jelajah, titik destinasi, lintasannya, koordinat, semua sudah di-setel. Maka begitu di pesawat take off, itu udah pesawat sudah menuju ke titik yang di-setel itu. Meskipun nanti ada angin, ada badai, ya, pesawat masih badan pesawat geser, nanti kan balik ke track lagi. Nah, setelah itu baru nanti turun pakai mode ini lagi, mode manual ketika turun ke landing gitu, itu sesuai dengan perintahnya penara pengawas macam-macam. Bahkan saya gara-gara autopilot, saya belajar autopilot, ternyata banyak pesawat luar negeri yang itu yang pesawat jauh gitu, kayak misalnya di Singapura ke LA gitu. Itu penerbangan 19 jam ya itu pilot benar tidur dan tidur kan. Kenapa? Udah disetel sama si mode otomatis itu, sehingga mode otomatis ini memudahkan kerja pilot untuk menerbangkan pesawat itu dulu. Nah, kita pun Bapak Ibu juga menjalani autopilot. Apa itu? Kebiasaan kita Bapak Ibu, aktivitas kita ini autopilot udah kita setel tanpa sadar. Kenapa? Nyatanya dan pengulangan udah jadi autopilot. Nah, maka tubuh kita seakan-akan kudu ngono kuwi. Seakan-akan kita yang ngono kuwi yang kita lakukan ngono kuwi. Apapun yang kita lakukan akan cenderung sama, bahkan apapun yang kita lakukan akan mereferensi masa lalu kita. Misalnya Bapak Ibu dalam Ungaran, oke, perjalanan jauh Ungaran, ini lapar di makan dia, gitu kan? Maka muncul Pak Gembleng, kan orang sih muncul, gitu kan? Ini itu Pak Somtia, oh kan ini babatan beri pasar, baik langsung, baik. Terus itu Bapak Ibu di mall ngelakuin ngopi Starbucks kok jojo itu juga menurut kok Starbucks larang maksudnya gitu misalnya. Jadi berarti kita ini tanpa sadar atau jika tidak hati-hati kita akan betul-betul menjalani mode autopilot ya Bapak Ibu, yang kita akan persis sama bahkan mode autopilot jadi template format. Sekarang yang kudu memenuhi jadi kita akan menjalani mode autopilot. Sayangnya tak semua perilaku kita positif, tak semua perilaku kita mendekatkan pada cita-cita, pada guru kita, pada harapan kita. Sebagai waktu kita cuma hanya sekedar killing time, sekedar isi waktu, sekedar bahkan saya yakin saya kalau itu pernah ngalami nonton TV berjam-jam dan TV rambut itu untuk ditonton gitu. Kenapa? Rambut itu plus saja. Itu ditonton. Kenapa? Polanya nonton gitu. Hati-hati. Banyak orang polanya ibu-ibu tunggigi istirahat gitu. Akhirnya mau istirahat gitu, istirahat gitu. Pada bisa nggak kalau satu lain yang lebih rumah lagi sambil istirahat? Bisa selama kita tidak menyengaja mau menjalankan mode manual, maka kita akan autopilot terus seperti itu. Sampai sini bisa dimengerti? Bisa dimengerti? Maka bagi Bapak Ibu yang belum rajin baca Quran, banyak kasusnya bukan gak punya waktu. Kenapa? Ini belum jadi biasa. Itu aja Bapak Ibu. Pokoknya tadi datangnya setelah telat nggak ikut baca tahmid. Kenapa? Bukan nggak punya waktu, karena biasanya saya suka pasti Pak Bapak Pak Amin, kita bicara baik dulu lah. Itu Bapak Ibu, ya pas Bapak paling-paling Pak sudah jam 4:30 toh. Benar sekarang di absen enggak gitu. Tadi ngapain? Ketika tadi rapat kabinet dipanggil Pak Jokowi misalnya orang ngomong, hai cuma nyata yang penting yang aku mau selesai gitu. Gitu Bapak. Ini contoh. Kenapa? Karena itu mode autopilot kita budaya ngomong wis papat seperempat gitu loh.
Karena kita berangkat ngaji ke sini itu 4.15 baru jalan. Hati-hati Bapak, ini otopilot. Halo? Sholat kita ya gitu, khas gaya Bapak itu sholat kita. Saat Bapak kan persis gaya sholat, di sholat satu itu maksudnya waktunya, ayat-ayatnya persis kalau ada informasi. Sholatnya Bapak Ibu, ya sholat kan sambutan itu iya. Tapi masing-masing kita punya gaya sholat yang spesifik. Cara makan punya gaya yang spesifik. Jadi setiap unit aktivitas, unit perilaku punya gaya yang sangat spesifik. Nah, itu adalah kunci agar kita pun melakukan hal yang sama persis seperti itu. Maka jika tidak hati-hati, kita akan terus setiap hari melakukan hal yang sama dan berulang. Sementara Bapak Ibu belum tentu yang kita lakukan itu mendekatkan pada tujuan kita. Sampai sini bisa ikuti? Bisa? 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 Paham? Senangnya masih di sini ya, belum tak kasihkan siapa-siapa. Apa tidak datang yang biasanya nantikan? Oke, kita lanjutkan. Nah, maka memang sekarang kuncinya agar nanti kita bisa menjalani mode tak selalu otopilot. Agar tidak selalu otopilot, gimana caranya, tekniknya? Maka kita bangun namanya kesadaran. Kesadaran. Apa kesadaran? Where itu sadar. Sadar itu bukan kalau kata semaput, bukan gitu. Sadar itu sadar. Kesadaran apa? Oke. Biar gampang, katanya sadar ya, kamu ya. Berarti kunci kita apa? Sadar. Yang kedua sadar apa? Sadar saat ini kini hadir utuh. Sadar saat ini kini saat ini sadar. Jadi saat ini. Jadi Bapak Ibu sadar saat ini, itu sadar. Sadar saat ini. Ini. Oke. Kini hadir itu. Maka kenapa sudah sadar? Karena ini pikiran kita itu belayar-belayar di sana kemari terus Bapak Ibu. Bapak Ibu boleh jadi saat ini lenggah memang kita ngaji, kita fokus konsentrasi. Tapi boleh jadi pikirannya sedang ujung banget. Boleh jadi anakku balik tinggal di lawuh. Boleh jadi di sini tapi iya. Itu tempat dari STNK menyetel duit. Apa Mbak Ibu gerak masuk rumah sakit terpilih. Jadi Bapak Ibu secara alamiah dalam satu satuan waktu, satu waktu terus menerus sekarang ini, pikiran kita tuh bisa lari-lari sana kemari Ibu. Ya. Dan suka-suka pikiran kita. Baik dia muncul karena trigger itu kan pemantik. Misalnya peng, wah, ini peng enak. Peng Semarang ini. Begitu kita perhatian, wah peng enak ini. Begitu kita akan teng, itu kan ada trigger peng. Begitu kita memfokuskan peng langsung teng. Katanya peng alamat enak ini. Itu kalau pek paling pernah bikin emosi kita ngiri lah nol gitu ya. Jadi langsung ngomong pek kapan
ya iso ning pek-pek minyak kantor iso karo es kacang merah. Dan jadi begitu kita fokuskan pek-pek, justru fokuskan pek-pek akan menguasai ruang benak kita. Ruang benak kita. Atau pek apa lagi duduk, eling putrane. Tuh dia gini. Pak, ya pergi berangkat ke saya. Begitu kita fokuskan itu, langsung benak kita, ruang-ruang anak sing lakotanya ke atau saya itu menguasai benak kita. Bisa jadi berapa lama? Oke. Ini namanya Ibu. Jadi kita bisa trigger kejadian luar. Kemarin habis saya bawa Bapak Ibu saat dari Mas Dewi itu kan di rest area. Ternyata salah pemikiran saya. Tapi itu pemikiran Bapak Ibu. Karena di sholat subuh terus minum kopi, makan telur asin, saya sarapan sama oleh ganjil-ganjil. Nah, selesai kan bayar, rupiah. Aku langsung ibarat tinggi keplang gitu, bayar. Sumpah, aku pulang. Pada saat benak saya sekian hari berikutnya ketemu laporan dari Mas Mimin. Jumlahnya yang saya dengar itu nggak seperti yang dituliskan, ternyata nggak semahal yang itu. Tapi apapun itu, Bapak Ibu kalah itu begitu saya mikir wah dikeplang regane di pusat ya Bu ini bla 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 bla. Nah, saudara-saudara, Bapak Ibu pernah mengalami kejadian model semacam itu pernah? Ada penyesalan, sakit hati, dan sebagainya. Ujungnya pasti kalau ke belakang ke depan, nggak sekarang. Ke belakang mau jajan masalah gitu. Itu masalah. Jadi kita banyak hidup diperdaya masa depan. Pada khawatir, takut dan sebagainya. Nah, jadi secara alamiah Bapak Ibu, pikiran kita ini akan terus kayak monyet yang loncat-loncat terus. Maka Bapak Ibu, kita akan akhirnya jika tidak hati-hati, ruang benak kita Bapak Ibu akan terus diisi dengan begitu dan terus. Sementara pikiran sukanya ngawur loh Bapak Ibu. Begitu ada sumber baca pada seorang, itu langsung dimunculkan pembenaran gitu tentang kesudahan itu, padahal belum tentu fakta gitu. Kau mesti gitu, mau biar, mau baca mau lari, mau lari kalau katut-katut gitu kan. Nah biasa ngawur pikiran hati-hati. Termasuk kalau sesuatu angin ini, kontoknya dalam usaha ini bangkrut, yang singgung. Akhirnya banyak kita melakukan sesuatu dan jadi melakukan karena apa? Belum sudah ketakutan di benak kita. Bahkan ketakutan diciptakan sendiri. Ngeri. Banyak ketakutan, khawatir, seuzon itu diciptakan sendiri di mana? Di pikiran. Kenapa pikiran kita mau itu? Maka perlu kita sadar. Sadar apa? Sadar saat ini dan ini. Oke, di luar sana, Bapak Ibu, istilah yang paling lazim adalah namanya mindfulness. Saya berusul, Bapak Ibu, saya harus belajar mindfulness. YouTube-nya banyak video, banyak. Please, Bapak Ibu belajar praktek ya. Bapak Ibu silakan cari referensi bukan mindfulness. Mindfulness adalah sadar saat ini dan hidup. Nah, kita boleh memilih objek kesadaran saat ini. Saya duduk begini, maka saya boleh memilih kesadaran saya fokus ke duduk. Pantat saya sedang bersandar di kursi. Boleh jadi mata saya sedang melihat Bapak Ibu semuanya. Ini sadar saat ini. Saya sedang fokus di bag saya, fokus di kacamata saya, fokus sama pakai kopiah. Itu sadar. Karena kita pakai kopiah ya, duduk. Tapi boleh jadi makan dulu, tapi kita sadar bisa kemana-mana, betul? Tapi banyak ngajak pada kerudung pada itu. Gitu.
Itu mindfulness. Apa namanya? Mindfulness. Apa namanya? Mindfulness. Ini nyambung pertemuan sesi 2 pekan lalu. Apa sesi 2 pekan lalu? Kholat sepanjang hari. Kholat memang tidak ada bahasa mindfulness. Tapi kholat itu mau tidak mau tadi ketika sholat dewean, orang ngomong banyak yang sekitar seperti lihat apa, itu dan matahari terbit. Mungkin kita lihat matahari terbit setiap saat bisa lihat matahari terbit, tapi sadar bahwa kenikmatan warnanya jingga. Saya belum sadar, ternyata di sana ada kelihatan di sini, itu ada kubah besar masjid besar di sana. Ini mana ada di sejak dulu ya? Saya enggak sekarang. Sejak dulu enggak ada, betul? Saya sadar baru sekarang, karena saya enggak pernah perhatian. Betul ada ya? Jadi kholat itu sebenarnya juga mindfulness. Saat apa itu? Saat kita now. Saat kita saat ini berarti saat ini. Oke? Saat kita kini hadir untuk lanjut. Pertanyaan kenapa kita banyak sadar? Karena gini nanti berbeda. Makin kita sadar, kita bisa memilih objek. Nanti belum tujuannya itu. Kita bisa menyengaja memilih objek. Tadi pikiran kita kan tadi triggernya lari kemana-mana nih, betul? Maka nanti kita memilih objek mana yang kita fokuskan, mana yang mau kita sadari. Boleh tadi pikiran lari ke sana kemari kan? Mungkin suudon, kecewa, macam-macam gitu kan? Langsung ada fokus ke itu hanya bisa ketika itu. Maka memang ketika orang gimana caranya sholat khusyuk itu susah dijawab dalam waktu 1 menit karena belum latihan. Untuk latihan itu merupakan sholat itu perlu perjuangan. Sholat itu perlu serius, bahkan kalau sholat itu perlu serius, perlu perjuangan, perlu effort yang luar biasa, nggak gampang. Kenapa? Jika tidak, sholat kita akan asal saya penting ngatur. Autopilot tadi, betul nggak? Sudah autopilot, pikirannya kemana-mana. Ya tuh ya. Ya tuh ya. Itu maka perlu effort, perlu perjuangan, perlu ekstra dengan cara apa? Mindful, sadar. Tetapi kalau hari ini saat saya bagus, boleh langsung nanti bisa, nggak bisa juga. Perlu latihan. Apa latihannya? Ya sadar, sapi dan kini. Nah, kamu betul latihannya. Saya terus lakukan, saya juga lakukan terus Bapak Ibu. Karena bicara perubahan diri itu nggak ada akhirnya. Mungkin hari ini tetangga saya, Bapak Ibu, atau orang sekitar saya hari ini melihat sakit Pak Bambang, ya saya Pak Bambang sehat, jalannya alun-alun. Karena saya betul-betul tidak ada masalah waktu, pelan-pelan betul saya Bapak Ibu. Bukan masalah polanya ya. Saya menyadari kanan kiri, kanan kiri, kanan kiri, kanan kiri, kanan kiri. Oke. Halo. Halo. Kemarin saya makan siang di Bogor. Karena makanannya restoran larang. Aku tuh cocok betul ya? Saya sesuai Pak. Jadi maka juga gitu pelan-pelan. Kenapa? Sadar manisnya, legitnya, pedesnya. Gitu. Jadi sekarang saya betul-betul lama. Saya datang dari Tanjung Bulu sebelum pagi karena sudah bisa kan. Saya bis baliknya karena di Bogor repot kalau over ke stasiun karena mau bis, oke bis. Betul. Tadi malam di rumah makan, betul malah saya kira di dulu enggak. Kalau
alon-alon turun. Sasadari turun tangga itu bukan orang hati-hati, tapi alon-alon dinikmati prosesnya. Kan sadar saat ini Dan ini. blek jalan blek ke rumah makan, ke toilet dulu. Oke, nah itu makan alon-alon, bahkan pelan-pelan saya sengaja ambil carry. Pagi makan ini dari solusi betul saya angkat ini hidup ya itu lalu karena ada waktu. Ya sudah selesai pelan-pelan masuk meja di saya sengaja ambil meja yang sepi gak ada orang karena nggak ada jauh. Yang tiba Semarang juga ya jawab mana bukan satu bagian booking ya. Oke wes mentok duduk pegang teh dulu yang agak rasakan hangatnya itu. Oke rasakan hangatnya terus langsung dibawa dulu aku pasti dia letak beda tak kopek oke disuruh sedikit letakkan mana putih oke nanti sama banget untuk spiritual tapi ini dulu ya mulai oke bahkan ada kacang dulu sedikit sadari punya rasa-rasanya gurihnya masih nasi gurih apalagi jadi ini berarti ketika saya Bapak Ibu lagi ambil kacang panjang saya sedang memilih objek fokus saya kacang panjang padahal ono tetangga maksudnya meja sebelah betul ya ono fan ono mbak-mbak yang jaga etos itu terus itu buahnya itu yang fokus betul. Tetapi saya memilih fokus pada kacang panjang yang saya makan. Nah, ini sesuatu. Nanti makin terlatih, nanti kapanpun ya kita bisa memilih objek fokus itu, gitu. Maka nanti dampak Bapak Ibu dari sadar ini kita pikiran kita tidak akan tergeret kemana-mana. Ketika tergeret, kembali sadar, selesai, gitu Bapak Ibu. Saya ikuti? Bisa? Bisa? Yuk kita latihan. Ibu udah pegang minum ya? Oke, boleh pegang minum, semuanya boleh pegang itu. Coba mulai dari ujungnya yang tutupnya yang mana itu. Biru, coba geratannya itu, teksturnya, coba di sadari aja. Putar-putar. Coba pegang gini, pegang gini, coba angkat. Mungkin seorang boleh jadi itu. Boleh diletakkan di pipi. Sensasi rasanya. Yes. Nah, sadar anes. Anes dari tadi. Sadar anes. Coba taruh dia di atas kepala dia. Jadi kembali dulu. Bagus. Sadar itu apa? Sadar memilih satu objek titik fokus, bisa nafas, bisa apapun. Gitu ya. Oke, nah itu. Bapak Ibu, insya Allah saya besok, contoh ya Bapak Ibu, hari Sabtu saya ngerjain banyak karena besok saya ada acara Wonosobo, dan naik satu kita bisa bawa mobil. Sudah saya siapkan dari perjalanan Semarang ke Wonosobo berapa jam Bapak Ibu? Berapa jam? Mestinya 3 jam itu nyampe 3 jam, enggak buru-buru. 1,5 jam sampai itu. Nyantai itu 3 jam, tapi saya jadwalkan kalau tidak 4 jam maka 5 jam. Why? Kenapa? Saya sedang menyiapkan materi bagi saya belajar apa besok, nonton itu apa, audio. Kalau jika tidak, saya bilang ini tak benar ya, autopilot.
saya sedang sadar menyiapkan program perjalanan esok menuju Wonosobo. Bahkan planning kan nginepnya di hotel mana, nginep mulai kapan, malam, kemudian juga Jakarta lagi sebagainya. Jadi sadar. Halo. Bisa melakukan kesadaran bisa? Bisa, cuma tinggal melatih agar lebih sering. Lanjut. Nah, terus please latihan, maka mau itu please banyak YouTube pembelajaran tentang mindfulness, please belajar di sana. Nah, setelah itu Bapak Ibu, belajar mindful ini kita tingkatkan yang saya menyebut spiritual mindfulness, kesadaran spiritual. Sadar saat ini dan kini. Nah, itu mindful. Saat kita melakukan sadar saat ini kini, nah itu mindfulness. Sekarang kita tambahkan unsur spiritual. Apa spiritual? Hal-hal yang jauh dari material, berlawanan. Spiritual itu sesuatu transenden, apa tadi itu yang jauh. Nah, Bapak Ibu, apa contohnya? Contohnya, Bapak Ibu, saya duduk di kabin mobil sih tadi nyalain AC dulu, starter dari AC. Sadar saya duduk, saya duduk di depan kabin. Oke, siap-siap menuju ke motor. Dulu langsung sekarang dulu nyaman. Allah, terima kasih sayangmu. Kau berikan mobil, ya Allah. Coba yang motornya berikan kalian kan ya, jauh betul ya. Panas sama pernah, alhamdulillah mobil. Nah, ketika fokus di mobil aja, jadi nggak usah mati. Nanti banyak ekspor kenikmatan Allah atas mobil ini. Ya, itunya tanda bensinnya, alhamdulillah full. Saya pernah ngalamin di sini 5 liter Pak, pernah ngalamin siapa saya sekarang full. Tak, alhamdulillah hasilnya redup. Ekspor. Baik gitu aja, soalnya macam-macam. Allah, terima kasih saya. Jadi tak telur dewi yang mana langsung. Ya Allah, ini saya mobil tidak apa. Mobil spesial, mobil Lexus saya itu. Spesial, iya beda lah terus ya. Beda 1 kilometer sudah. Alhamdulillah. Jadi hanya ekspor itu aja, saya sadar mindful dengan mobil itu. Karena saya memainkan spiritual, maka kondisi itu, Bapak Ibu, membuat energi saya langsung naik tinggi kan. Alhamdulillah. Bagian yang saya sampaikan. Jadi saya merasa orang paling beruntung, Bapak Ibu. Orang paling beruntung. Ya, dipakai mobil untuk dakwah, ya. Yang mobil atau repet, enak-enak bertahun-tahun, ya Allah. Mungkin gara-gara itu bagi mobil saya nggak ganti-ganti kan? Karena kalau lewatnya kok mobil Avanza itu orang ganti-ganti karena lewatnya kok lari apa aja nggak sama gitu. Tapi kalau saja mencoba bandingkan dengan yang lain, maka bandingkan itu dengan penduduk yang di Saudi Wah, ada sangat istimewa. Sehingga pusat ini jadi ini motivator, kok kita orang muda-mudaan mobilnya paksa. Ya terserah lu, gue punya gaya hidup sendiri kan. Jadi sampai bagaimana begitu jalan saya starter, mundur dulu. Ini ya Allah, sikilku. Saya pernah dulu pegang ini nggak bisa terkopleng. Pernah opo dulu. Ibu, karena begitu pegang aja deh. Ketika ini kan ini pernah desa
Ngoplin menang lho, mundur kayak so. Jalannya jalan. Begitu perjalanan ke sini, Bapak Ibu main kok, bisa lihat tonggo-tonggo saya. Ya Allah, saya bersyukurnya saya dipilih Allah lah dari saya untuk berdakwah. Dia guyu, enak ini. Jadi Bapak Ibu, perjalanan dari Ngalian menuju ke sini itu perjalanan yang sangat indah, very beautiful. Kenapa? Karena saya punya kesadaran sendiri karunia Allah orang besok diberikan kesempatan seperti ini. Coba saya tidak terlatih kesadaran seperti itu. Dokter, yang ini kita, wek. Ini kan cuma pernah pikiran, betul tidak? Tapi udah dilatih kan, bisa. Dan suasana kan berapa selalu, ketika kita mau sholat aja, ketika baru sholat baru berdiri ini berapa jam? Ini belum, maka sholat yang Bapak Ibu kita persiapkan betul-betul coba buru-buru. Kita siapkan waktunya 12 menit sebelum waktu sampai mulai prepare, mulai wudhu. Jadi kita buru-buru ya. Laki-lakinya teksek, ekspor. Allah terima kasih bisa berdiri di atas dua kaki. Sadari, oke? Setelah kita bertemu di mobil di saja ada yang hangat, ada yang terkasar saja, sadari aja. Sadari itu. Sadar. Bapak sadar nafas. Terima kasih. Bapak Ibu diberi kesempatan sholat lagi, paling ajak sholat. Jadi nanti sholat belum mulai saja Bapak Ibu. Jadi ketika Bapak Ibu sholat pikiran kemana-mana, itu sholat yang tidak mindful. Sholat yang tidak pernah terlatih. Kenapa tidak lain? Karena tidak pernah menyengaja melatih. Selama Bapak Ibu tidak menyengaja melatih sholatnya yang tumanina, setelah itu belum lanjut itu pelatihan. Tahu jadi baik betul. Nanti apapun dari coba lagi darah, apapun aktivitas, termasuk pas Bapak Ibu. Oke, mungkin pas jagungan. Kadang-kadang di jagungan ini diomongin juga butuh juga orang lain maksudnya ya. Tapi atas nama menghormati kita ikut duduk betul ya. Kita namanya kita lagi belajar sambil duduk kita bicara tapi pegang-pegang ini sesederhana itu. Jadi mindfulness itu adalah memilih objek titik fokus saat itu. Berarti ketika kita nggak nyaman, takut, khawatir, begitu kita switching ke objek fokus kita, hilang. Gitu. Jadi orang sedih itu dimainkan oleh pikirannya sendiri. Dimainkan pikiran sendiri Bapak Ibu. Dan ketika Bapak Ibu sudah memilih titik objek fokus, berarti kan memilih pikiran yang kita pilih, benar tidak? Apalagi yang kita pilih yang pendekatannya pendidikan spiritual. Wes. Nanti Bapak Ibu hidupnya akan merasakan saat nanti beberapa hidupnya orang wena karo wena pol, wena karo wena. Kesedihan itu nggak akan pernah terjadi. Derita itu nggak ada. Derita nggak ada. Kita menderita karena kita mau fokuskan pada penderitaan. Oke? Kita fokus pada penderitaan. Kita bahagia, kita fokus pada kebahagiaan. Sementara hidup kita itu dari sempurna. Hidup kita ini. Ini yang strong dan weaknya, strongnya apa? Kelebihannya banyak. Ini kekurangan masalah-masalah
kita ini. Kita ini punya butuh banyak kepahitan dalam hidup kita, Bapak Ibu. Masing-masing kita punya butuh banyak wilayah-wilayah gelap, wilayah-wilayah buram. Kita hari ini lah. Siapa kita hari ini punya wilayah buram dalam hidup Anda? Betul? Selama makin kita berfokus pada wilayah buram itu, ya kesepian itu. Tapi Pak, nggak usah diskusi. Oke. Nah, maka nggak bisa, sing sabar dulu, raiso. Kalau masih indah apa-apa lo nggak terlatih. Jadi apa latihannya? Sabar, ini latihan dasar. Latihan dasar yang harus betul jadi kompetensi, jadi keahlian. Sehingga kita bisa ngatur hidup kita tuh di situ tuh. Dan nyetel loh, nyetel. Sama nggak ibu? Ini kan masih nyetel. Kayak ibu kan pakai teman-teman, gitu kan? Konsep teman-teman, gitu kan? Kan ada loh, ada orang itu pikirannya kan apa pikirannya kan ini, banyak makan bareng-bareng kan orang bayari. Jadi pikirnya aku ditaktik, aku jadi bilang-bilang. Ini kalau sih orang sih bayari, kan masalah pikiran, betul? Bayangkan kalau kita lagi pergi bareng-bareng, acara pola, giling mau sama teman-teman gitu. Oke, mau kita hidup, kalau nggak ada cerita, hidup bismillah, aku mesti traktir. Si sajian orang soleh kamu, apakah keren? Semua orang tahu tangan di atas lebih baik bertahan di bawah, betul? Tetapi kalau fokus kita sedang bermain di tangan di bawah, ya Allah, medit, pelit, betul? Tapi kalau sedang fokus, maka tadi yang saya di situ. Kita fokus saya untung aku ini, aku bayar itu untung gitu. Aku bayar itu untung. Aku sambil jajan ini untung gitu. Ini kan nyetel gitu. Tapi nyetel itu butuh latih, nyetel. Pikiran kan enggak ya, nak wae tetep harus mangan tok aku sing tok roti gitu. Piro rumahnya orang udah ora kira-kira itu. Ada sih, maka kita gampang penderita. Kenapa? Kita kan digeret oleh pikiran kita yang sangat kemari. Tapi nanti makin kita terlatih sadar, mindfulness, maka kita betul bisa mengarahkan titik objek yang kita pilih. Akhirnya hidup itu enak kalau enak, wow, gak ada cerita. Gak ada cerita, hidup gak ada cerita. Gak ada cerita. Perkara ada strong, ada weak, ada kekurangan, ya Allah untuk sampaikan sesuatu yang menurutmu baik, belum baik bagimu, benar? Sesuatu yang menurutmu buruk bagimu. Aku Allah tahu. Jadi berarti Allah pun yang menciptakan hidup kita memang warna-warni, betul tidak? Maka makin kita tak berfokus pada warna-warna, warni-warni yang buat kita menuju ke cita-cita harapan kita yang terindah, maka bagi hidup kita akan terus menderita. Maka mindfulness ada sebuah latihan yang harus kita latih, kita asah. Saya tahu yang ini udah lama, Ibu. Buku-buku tapi ini udah banyak. Tapi semakin saya semakin belakang, Ibu ya. Ketika khawat, ketika oh ya Allah. Maka tema pekan lalu kan khawat sepanjang hari, setiap saat sudah waktu itu. Sekarang sudah begitu, tambah kenceng Ibu ya. Tambah kenceng, tambah kenceng, baca kalimat-kalimat thayyibah apa-apa. Jadi sehingga urip enak karo enak, seneng karo seneng, gembira. Jadi kalau jangan lihat saya gembira, jangan dikira kabeh apa-apa. Ya ora ya Ibu. Omahku ya kaya ngono kuwi ya. Aku jadi sedih to Ibu dengan kancaku sing budi ono kelaparan. Mau ini lah omahku ditol untuk pintu tok, untuk bisa kamar mandi tok kan, betul ya. Jadi omahku itu jauh dari dia, tapi nyatanya memang secara londo omahku lagi kuih. Aku juga pengen mobilnya Lexus, berganti sisi 1,4 M. Duitnya lagi Avanza, ya wes, oke.
tetap menuju meraih punya Lexus, kerja dengan BMWkan dengan satu Lexus, tetapi menikmati dulu karunia Allah yang diberikan saat ini. Maka nanti masih gede sampai itu. Esok sampai hari ini bekerjakan menuju ke sana. Tapi apapun karunia Allah yang diberikan sekarang, ini karunia yang biasa. Sepakat? Sepakat? Setuju? Sepakat? Nek nuruti pikirannya sedih. Soal bojone ya bojo pun ya kuwi bojoku. Kancaku ya pirang-pirang sampe yang ono pinter cerdas dokter gitu. Kan kadang dia pas di bojo ini asik ya. Kita nek ngapain diajak mikir dodo, diajak mikir atau. Hanya bojone ya kuwi. Dan itu belum betul tak? Sesuai bulu-bulu baru, bulu-bulu baru itu. Itu kan bojoku diberikan Allah. Umpamanya aku di bojo ini malah susah belajar. Kalau pilih ke sana rene ya, artinya kita ongoing proses bergerak menuju hidup yang terbaik, fasilitas yang terbaik, semua terbaik. Tetapi apapun karunia Allah yang diberikan saat ini itu terbaik bagi kita saat ini. Jadi apapun yang Allah berikan kepada kita saat ini itu terbaik saat ini. Dan itu yang bisa dengan sadar. Jika tidak, kita harus fokus kurangi. Setuju? 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 Maka tuh? Setuju. Tapi kan bujuku kan kayak orang betul? Bujuku orang gagal orang kata normatif. Bujuku juga punya pikiran sendiri, betul ya? Dan menurut pikirannya kan jalan-jalan, betul? Siapa yang nanti belajar sesuatu? Belajar main kesadaran spiritual. Orang mau nanya gue, kamu nanti makin kita mindful, kita kapanpun bisa nyetel. Kita jadi sensi loh ibu. Di lampu merah ada anak kecil yang minta-minta. Kita nggak ngasih juga sih, tapi Allah terima kasih. Itu langsung tuh. Kau berikan karunia anak sehat-sehat. Sekitar kurang-kurang pada mau beri. Orang kadang lihat, Bapak Ibu ya, kadang lihat kan di jalan ada ojol, mau nanti saya, dan ojol sepupu saya kita pakai atas ini di ojol, gitu. Ya kita hormat dengan beliau ya. Ya Allah, alhamdulillah, Israel saya mau kui gitu. Iya. Tapi bisa naik bis dari Bogor ke itu. Drivernya kan dua, yang satu semua saya ketahui, bahkan manggilin mbak, jangan mbak karena bisa nyetir, keren ya, betul? Keren kan? Mau nyetir keren gitu kan ya? Oke, karena kalau enggak, kalimatnya apa yang penting gampang betul ya. Dia belum nyetir keren. Saya juga alhamdulillah, aku masya Allah, terima kasih. Itu langsung mendadak jadi kaya raya, belum rekening punya duit kira-kira ya Allah. Para rekeningku dibanding rekening putih jelas jadi kecil kan. Ini dalam kayak langsung gede banget, rantai rekeningku. Artinya ibu ini cuma pernah pikiran, tapi kalau dilatih, yuk kita tinggal coach hidup kita. Sepakat ya? Semoga sharing hari ini bermanfaat bagi asma. Amin. Amin ya. Amin. Terus latihan ibu bapak yang latihan nih, dulu latihan nanti jalan apa bulan. Kita akan tema besar kita kan di situ, karena berikut akan saja untuk membangun market besar. Berikut akan saja untuk hal yang besar. Hal yang besar juga berarti langsung baik project. Apa menara apa enggak di project yang menara itu yang besar, juga yang besar. Kita akan belajar di sana. Semoga kita termasuk orang yang terus menunggu maju, amin ya. Terus punya kesadaran untuk membangun diri, melatih diri, terus punya kesadaran untuk jalan dakwah, terus punya kesadaran untuk berkenan ibadah tambah apa, tambah apa, semua tambah apa. Dan kita menjadi pelopor pembantuan di lingkungan terkecil kita, amin. Di rumah kita, di lingkungan terkecil kita yang terbaik, amin ya. Amin. Paling satu ibadah, paling hati, paling amin. Kita akan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.